Baik, berikut akan saya tunjukkan demo dari aplikasi kasir untuk usaha retail. Nah, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi kasirnya yang nanti akan digunakan oleh kasir untuk menginput transaksi atau input penjualan. Nah, aplikasi kasir ini bisa diinstal di Android, iOS, ataupun Windows. Nah, kalau di Android ataupun iOS itu bisa diinstal di Play Store atau App Store dengan nama All Serapos. Untuk yang Windows nanti akan saya berikan linknya di bawah, nanti bisa tinggal diinstal aja dari link yang saya berikan di link deskripsi. Nah, ini kita mulai saja. Jadi cara untuk melakukan transaksinya itu sangat mudah sekali. Kita tinggal klik saja produk yang mau kita jual, contohnya ini. Nah, kemudian untuk bagian quantity atau jumlahnya masih bisa kita ubah lagi dengan cara diketik atau kita mau pilih itu juga bisa. Di sini untuk diskonnya juga kita bisa berikan diskon untuk per itemnya atau per produknya dengan cara kita tinggal isikan saja di sini, bisa diubah dalam bentuk nominal ataupun persenan untuk diskonnya, untuk jenis diskonnya. Nah, kemudian untuk bagian catatan di sini itu kita bisa meletakkan catatan atau menulis catatan untuk item tersebut. Kemudian di ujung kanan bawah di sini ada opsi untuk membatalkan itemnya apabila item tersebut mau dibatalkan di pesanan tersebut. Nah, kita bisa tinggal klik save untuk lanjut ke pemilihan produk selanjutnya atau kembali ke tampilan awal. Nah, di sini kita bisa tinggal pilih produk lainnya lagi, contohnya saya pilih ini, tinggal klik save, lalu saya coba pilih ini. Nah, ini ada variannya, kita tinggal pilih aja si customer mau beli varian apa. Nah, kemudian kita tinggal klik save di sini. Nah, jadi kalau misalkan Anda tidak ingin ketika di klik produknya harus diklik save dulu, ini nanti bisa disetting kok. Oke, nah jika sudah, itu kita bisa tinggal klik tombol hijau untuk lanjut ke pembayaran. Nah, sebelum kita lanjut ke pembayaran, akan saya jelaskan bahwa di sini itu kita juga bisa diskon secara keseluruhan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau diskon untuk seluruh total transaksi, kita bisa tinggal klik saja diskon pesanan ini, lalu kita tinggal masukkan jumlah persen atau diskon, lalu kita bisa tinggal pilih saja jenis diskonnya itu mau persenan atau nominal. Nah, kita tinggal masukkan saja diskonnya di sini, lalu tinggal diklik simpan. Nah, ini saya silang aja. Saya klik silang untuk lanjut untuk kembali ke tampilan awal. Oke, kita tinggal lanjutkan saja ke pembayaran. Nah, di sini juga kita bisa masukkan catatan untuk seluruh transaksi ya. Nah, kita tinggal klik saja. Oke, nah kemudian di sini kita akan diarahkan ke tampilan pembayaran. Ya, di sini kita bisa memilih jenis-jenis pembayaran di sebelah kiri. Oke, kita sudah terintegrasi dengan pembayaran seperti cash, kredit, debit, hutang, cicil, dual payment. Kita juga sudah bisa terintegrasi dengan pembayaran e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan Link Aja, seperti itu. Nah, ketika Anda memilih metode pembayaran, maka dia akan otomatis diarahkan ke pembayaran cash. Di pembayaran cash ini kita bisa pilih lagi shortcut di atas apabila customer tidak ada uang pas. Oke, atau kita mau ketik lagi di sini itu juga bisa. Kita tinggal klik bayar. Jika kita sudah masuk ke tampilan ini, artinya transaksinya sudah berhasil. Oke, nah di sini akan muncul nomor transaksinya, total pembayaran, dan juga kembaliannya. Di sini kita juga bisa kirim struk digital ke WA atau ke email customer. Nah, di sini apabila kita mau cetak resi yang A4 yang 3 rangkap itu juga sudah bisa ya dari Allsera ya, menggunakan yang cetak custom ini. Nah, jadi kita bisa cetak invoice ataupun surat DO atau surat pengantaran atau surat terima seperti itu. Oke, nah kemudian di sini ada yang cetak resi. Cetak resi itu untuk struk, oke, untuk yang cetak struk yang thermal yang biasa. Contoh untuk yang cetak resi yang struk thermal itu contoh tampilannya itu seperti ini. Nah, kalau misalkan untuk yang cetak custom yang invoice yang rangkap 3 itu, nah itu kurang lebih tampilannya seperti ini, oke. Nah, jika Anda ingin custom itu bisa coba dikonsultasikan lagi ke tim kami. Kita kembali lagi ke tampilan kasirnya, aplikasinya. Kita bisa tinggal klik plus baru untuk lanjut ke transaksi baru. Di ujung kiri ini yang ada logo orang itu kita bisa menambahkan pelanggan juga ya di sini ya. Kita tinggal tambahkan saja di sini, tinggal klik saja. Kemudian kita bisa memilih pelanggan yang sudah ada di sini atau kita bisa menambahkan pelanggan baru langsung juga. Di aplikasinya tinggal klik tambah, lalu kita tinggal masukkan nama dan juga nomor telepon sudah bisa, tinggal klik simpan saja. Nah, di sini kita juga bisa mencari pelanggan berdasarkan nomor telepon atau berdasarkan nama pelanggan tersebut. Oke, nah di menu pelanggan ini kita kalau misalkan mau memberikan harga khusus untuk pelanggan tertentu
atau diskon khusus untuk pelanggan tertentu itu juga bisa. Oke, kita tinggal klik silang untuk kembali ke tampilan awal. Kemudian di sini itu ada tombol plus. Jadi tombol plus ini digunakan untuk menyimpan pesanan seperti itu. Nah, contohnya nih kayak di supermarket, contohnya antriannya sedang panjang dan kemudian ada satu customer transaksinya itu sudah diinput. Nah, kemudian tiba-tiba dia mau ambil barang lagi. Nah, nggak mungkin kan kita biarkan customer belakangnya itu menunggu. Jadi kita bisa simpan aja dulu transaksinya dan kita bisa melakukan transaksi lainnya. Nah, saya langsung contohkan saja. Saya tinggal klik saja produknya, kemudian saya tinggal klik save, lalu saya tinggal klik tombol tambah saja di sini. Nanti saya tinggal masukkan saja keterangannya, contohnya simpan, kemudian kita tinggal klik simpan di sini, lalu kita bisa tinggal melakukan transaksi lain lagi. Nah, kalau misalkan kita mau tarik pesanannya lagi, itu kita tinggal klik saja tombol 1, di sini artinya ada satu pesanan yang tersimpan. Nah, kita tinggal klik saja, kita bisa tinggal tarik saja pesanannya, lalu kita tinggal lanjutkan saja ke pembayaran seperti itu. Unggulnya di kita itu sudah bisa menu barcode. Nah, jadi untuk menu barcode itu kita bisa langsung scan dari alat barcode atau mau cari berdasarkan SKU, atau sekarang juga sudah bisa langsung scan dari kamera HP. Akan langsung saya contohkan. Sekarang akan saya contohkan gimana caranya untuk scan dari kamera HP. Sekarang saya lagi ada di aplikasi kasir di HP. Nah, caranya kita tinggal klik saja menu barcode yang ada di bagian atas tengah. Oke, saya sudah di menu barcode. Caranya itu mudah. Saya tinggal klik saja show barcode scanner. Oke, kemudian kita tinggal cari saja produknya, lalu kita tinggal scan saja. Nah, ini sudah masuk. Oke, nah kemudian kita tinggal klik return aja di sini, nanti dia akan ada di pojok kanan bawah di gambar keranjang untuk melihat detail produknya. Kalau kita mau langsung bayar juga boleh. Nah, di situ ada Stella Fabric Spray sudah masuk ya. Kita tinggal lanjutkan saja ke pembayaran, tinggal klik saja tombol hijau, lalu tinggal pilih pembayaran contohnya cash, kemudian kita tinggal klik pay saja. Nah, ini sudah berhasil seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke tampilan kasirnya. Nah, di sini ada menu custom atau deposit di sini untuk memasukkan produk-produk yang di luar dari penjualan produk Anda. Contohnya kayak sistem konsinyasi atau titip jual seperti itu. Nah, apabila usaha Anda itu untuk usaha laundry, nah kita juga ada fitur khusus nih. Jadi ada fitur pengambilan. Nah, jadi kita bisa mengisi detail dari pengambilan laundry tersebut. Nah, jadi diterima darinya itu kita bisa mengisi nama dari siapa yang mengantar laundry tersebut, dan kemudian di sini tanggal diterima kita bisa memasukkan tanggal kapan kita menerima laundry tersebut, kapan laundry tersebut masuk dan jamnya. Kemudian di tanggal selesai itu adalah kapan laundry tersebut selesai, tapi belum diambil ya. Nah, di sini juga ada jamnya. Kemudian diambil oleh itu berarti diambil oleh siapa, di pick up oleh siapa untuk laundryannya, dan kemudian tanggal diambilnya kapan dan jamnya berapa, dan catatan opsionalnya seperti itu, catatan tambahannya. Di sini kita juga bisa mengubah statusnya, apakah sudah diterima, apakah sudah diproses, apakah siap diambil, dan apakah sudah diambil seperti itu. Nah, apabila usaha Anda untuk usaha elektronik, jual HP dan sebagainya, nah dari Allsera sendiri kita juga sudah bisa mencatat penjualan berdasarkan email. Nah, jadi kita bisa tahu email mana sih yang udah terjual. Nah, saya langsung contohkan saja. Contohnya untuk produk ini, ketika kita klik, kita tinggal pilih aja untuk nomor emailnya itu yang mana, seperti itu. Di Allsera juga sudah ada sistem poin, jadi kita bisa melihat keaktifan dari customer. Nah, jadi poin ini bisa menjadi salah satu bentuk promosi ya. Jadi nanti mereka itu bisa tebus poin dan bisa mendapatkan diskon tertentu, bisa berupa gratis produk atau diskon harga. Nah, di sini kita kalau misalkan mau mencari produk itu bisa langsung dari sini, tinggal diketik aja nama produknya. Kemudian juga kita bisa mencari berdasarkan kategori tertentu di ujung kanan atas yang ada gambar corong dan atau di bagian bawah untuk mencari kategori tertentu. Nah, untuk Allsera sendiri kita juga bisa setting promosi secara otomatis ya, nanti bisa disetting di back office-nya. Oke, saya akan bahas untuk menu lanjutannya yaitu menu transaksi. Di sini kita bisa melihat riwayat atau histori dari transaksi yang sudah kita lakukan sebelumnya di aplikasi kasir ini. Nah, kita bisa tinggal klik saja produk yang kita bisa klik saja transaksi yang sudah kita lakukan. Di sini kita bisa melihat detailnya untuk nomor billing, tanggal waktu,
pelayan, kemudian juga untuk jenis pembayarannya. Dan kalau misalkan nih mau refund atau void juga bisa dilakukan dari sini. Caranya kita tinggal klik saja produk yang mau kita refund, lalu kita tinggal klik saja tombol titik 3 yang ada di ujung kanan bawah, lalu kita tinggal pilih aja refund atau void. Di sini kita bisa melakukan pengembalian penuh atau pengembalian sebagian atau void pesanan. Bedanya refund atau pengembalian dengan void atau batal. Jadi refund sama void itu bedanya itu adalah refund itu untuk biasanya itu dikembalikan dari customer. Kalau void itu biasanya karena human error atau salah input. Jadi kalau ini untuk pengembalian full, atau kalau yang ini itu untuk pengembalian beberapa produk aja. Nah, kemudian di sini di sebelah kanan atas itu kita bisa memfilter berdasarkan tanggal tertentu. Oke. Nah, kemudian di sini untuk semua tipe pembayaran yang di bagian tengah gambar corong itu kita bisa memfilter pembayarannya itu berdasarkan jenis pembayaran. Contohnya cash, dia nanti akan menampilkan pembayaran berdasarkan cash saja. Oke. Nah, kemudian di menu selanjutnya itu ada menu inventory. Kita bisa langsung cek stok langsung dari menu inventory ini. Kita bisa langsung cari produknya di sini atau kita mau filter langsung di sini. Untuk ini peringatan stok itu untuk mengetahui stok mana aja sih yang udah mau habis, ini untuk yang sudah habis, dan ini untuk mengecek stok berdasarkan kategori tertentu. Seperti itu. Tinggal diklik saja, nanti dia akan menampilkan produk pada kategori tersebut. Nah, kemudian di sini ada kas masuk, kas keluar. Di sini kita bisa memasukkan pengeluaran ataupun pendapatan di luar dari penjualan produk. Contohnya seperti operasional nih, seperti pembelian ATK atau pembelian galon atau bayar parkir dan lain-lainnya, itu juga bisa dimasukkan di sini. Di selanjutnya itu ada menu laporan. Kita bisa mengecek laporan kita secara ringkas di sini, dan di sebelah kanan ini kita bisa filter untuk tanggalnya ya. Di sini kita bisa lihat pendapatan kita, apakah ada refund. Kita juga bisa melihat diagramnya. Di ujung kiri atas kita bisa memilih laporan penutupan penjualan. Kita bisa melihat laporan pendapatan kita hari ini berapa secara ringkas. Kita bisa kirim ke email di ujung kanan bawah, atau kita bisa cetak juga ke struk. Kita juga bisa pilih tanggalnya. Oke, di ujung kiri atas. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ringkasan penjualan produk untuk menampilkan produk-produk apa aja yang kejual hari ini. Yang bold ini artinya kategori, yang di bawah ini adalah produk-produk yang ada pada kategori tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke menu pengaturan. Di sini kita bisa tambahkan printer atau koneksikan printer supaya dia bisa langsung print secara otomatis. Nah, kemudian kita juga sudah bisa absensi. Untuk absensi kita bisa dalam bentuk PIN atau juga bisa dalam bentuk Face ID. Oke. Nah, kita kembali lagi di aplikasi kasir. Nah, kita kembali lagi ke tampilan awal. Jadi produk-produk yang ada di aplikasi ini itu bisa di-input produknya di back office. Untuk back office itu bisa diakses melalui Android, iOS ataupun Windows. Nah, kalau misalkan di Android atau di iOS itu bisa diinstal di Play Store dengan nama Olsera Office. Oke. Kalau misalkan di Windows itu bisa diakses dari website. Kita coba buka Google Chrome. Caranya kita tinggal ke website olsera.com. Kemudian nanti kita tinggal login saja. Kalau Anda belum daftar, bisa tinggal daftar melalui link yang ada di deskripsi, atau mau langsung di sini juga bisa. Saya login, maka saya akan langsung otomatis masuk ke back office, di mana seluruh pengelolaan data seperti input produk, input stok, cek laporan, dan lain-lainnya itu dilakukan dari back office. Nah, jadi untuk menginput produk bisa ke menu katalog di sebelah kiri, kemudian ke menu produk, lalu kita tinggal klik saja tambah di ujung kanan atas yang ada tombol warna hijau. Kemudian kita tinggal masukkan saja nama produk, kategori, dan harga jual. Sangat mudah sekali, tinggal masukkan saja data di kolom yang ada bintang merah ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau pakai stok, kita tinggal aktifkan saja lacak inventory, lalu kita tinggal masukkan stoknya. Kemudian jika sudah, kita tinggal klik saja simpan di sini. Kalau misalkan sudah, nanti produknya itu akan otomatis muncul di aplikasi posnya. Oke. Nah, begitu pula kalau misalkan ada penjualan dari aplikasi posnya, nanti laporannya itu akan otomatis masuk ke back office-nya. Nah, untuk konsultasi dan langganan bisa langsung chat ke nomor ini ya. Terima kasih.